Salam, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berjudul bahwa Anda sangatlah berharga. Seringkali orang merasa minder dalam hidupnya, seringkali orang merasa bahwa hidupnya tidak istimewa. Bahkan ada beberapa kejadian juga orang bunuh diri ataupun mengakhiri kehidupannya karena merasa bahwa dirinya nggak berharga, kurang penghargaan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda itu sebenarnya sangatlah berharga di mata Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 16, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Saudara perhatikan bahwa yang menjadikan Anda itu adalah Tuhan. Yang membentuk Anda adalah Tuhan. Engkau yang membentuk. Syukurilah kehidupan ini. Syukurilah segala sesuatunya. Karena Tuhan begitu memperhatikan Anda dan Anda spesial di matanya. Matamu melihat sedang aku bakal anak. Dalam kitabmu semua tertulis kehidupan aku. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kalau kita memandang orang lain mungkin kecewa. Memandang situasi mungkin kita kecewa. Tapi kalau kita memandang Tuhan dan mengerti kepada Tuhan, kita mungkin mengerti bahwa ternyata hidup kita yang terutama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita tertuju kepada Tuhan. Fokus kita adalah tertuju kepada Tuhan. Fokus kita adalah mengakhiri kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menjamin kehidupan kita. Kalau ada suatu kondisi yang kurang dalam kehidupan kita, ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu akan disempurnakan. Bahkan dikatakan ketika kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita, dikatakan tidak ada air mata di sana. Tidak ada air mata. Tuhan menghapus semua air mata. Tuhan menghapus semua kesedihan. Karena Tuhan yang membentuk kita dan kita harus fokus kepada Dia. Dia melihat kita. Hari-hari yang akan datang pun juga Tuhan telah menulisnya. Tuhan membentuknya segala sesuatu. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sudah melihat begitu, kita sebagai manusia, begitu berartinya kita. Begitu mulianya kita. Tuhan melengkapi kita. Dia membentuk kita serupa dengan gambarnya. Dia memberikan kita otoritas, memberikan kita kuasa. Sehingga yang lain pun bisa dibawa kendali kita. Binatang-binatang dan segala sesuatunya. Saudara, hidup kita sangatlah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saya akan menyebutkan kepada saudara, kalau saudara kekuatan atau putus asa dalam kehidupan saudara, lihatlah apa yang dilakukan oleh Tuhan buat kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini dibeli. Hidup kita dibeli dan harganya itu mahal. Kenapa bisa mahal? Kristus sendiri memberikan dirinya disalib. Kristus sendiri memberikan dirinya untuk melewati masa-masa yang sulit. Via Dolorosa. Sesuatu yang sebenarnya tidak harus dia lakukan, tapi dia lakukan. Untuk seorang manusia, untuk saudara dan saya. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa, dia pencipta saudara, tetapi dia membeli saudara. Saudara dulu budak dosa, saudara dulu hamba dosa, saudara dulu tawanan dosa. Saudara tidak bisa melepaskan diri daripada dosa. Saudara berusaha tapi tidak mampu dan saudara dikalahkan oleh dosa. Saudara tawanan dosa dan Tuhan menebus saudara. Kabar baik bukan cuma dosa, dikatakan bahwa aku ini datang memberikan kabar baik kepada kamu. Untuk orang yang miskin, untuk orang yang dalam tawanan, untuk orang yang sakit, untuk orang yang dalam perbudakan. Aku memberikan kabar baik. Karena aku telah membelimu dan aku mau membelimu jika engkau menerima tawaranku. Kalau kita menerima Kristus, kita dibeli. Kita dibebaskan dari tawanan dosa. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Bahkan kuasa kegelapan pun yang mengikat kita dilepaskan. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita memiliki sebuah kesanggupan yang baru. Karena karya Kristus di kayu salib untuk kita semuanya. Perhatikan, dia membeli saudara.
Dia tidak ingin saudara diperbudak. Dia tidak ingin saudara minder. Dia tidak ingin saudara patah semangat. Dia membeli saudara. Sekarang saudara adalah milik dia. Saudara kepunyaan dia. Saudara bukan lagi orang tawanan. Mungkin saudara bekerja pada orang lain. Tapi status saudara adalah orang merdeka. Orang yang dibeli oleh Kristus dan dalam merdeka. Kita tetap bekerja di orang. Tapi status saudara adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Saudara juga ditebus dari cara hidup yang lama. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara perhatikan, Allah mau menebus saudara. Dia tahu secara hukum tidak bisa membebaskan saudara dengan serta-merta dengan kelakuan saudara. Dia mengambil tindakan. Anda tidak akan bisa bebas. Walaupun Anda mengorbankan korban, tapi Anda jatuh lagi dalam dosa dan harus korban lagi. Bagaimana kejadian hidup Anda kalau Anda seandainya saudara berdosa, tapi saat itu Anda belum sempat memberikan korban untuk penebus dosa atau penebus kesalahan. Tapi Kristus tahu saudara tidak mampu melepaskan diri dari semua keadaan itu. Saudara tidak mampu melepaskan diri dari tawanan dosa. Kehidupan dosa begitu mengikatnya. Bahkan iblis memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Anda. Keinginan daging saudara kuat. Saudara dibuai karena satu orang berdosa. Maka dosa itu menjalar ke seluruh muka bumi. Dan itu membuat pikiran saudara, hati saudara, kehendak saudara. Keinginannya hanya untuk berbuat sesuatu yang dosa. Mungkin ada roh saudara ingin berbuat baik. Tetapi kemampuan dalam diri Anda tidak sanggup untuk melawan daging yang ingin untuk berbuat dosa. Tapi Kristus dikatakan, aku datang untuk menebus cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Saudara ditebus oleh Tuhan. Bukan dengan perak dan emas. Tetapi dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Ada seorang yang mau mati buat saudara. Ada seorang yang rela mati buat saudara. Ada seorang yang rela datang dari surga ke bumi untuk saudara. Ada seorang yang rela memberikan dirinya untuk saudara. Saudara dicintai Tuhan. Jangan lagi minder. Anda berharga di mata Tuhan. Hidup saudara yang begitu dulu tidak mampu untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang buruk. Dari segala sesuatu yang bersifat dosa dan keinginan daging. Tuhan menebus saudara dari cara hidup itu. Korbannya sekali untuk selama-lamanya. Kalau dulu saudara harus berkorban setiap tahun atau mungkin setiap berapa bulan, setiap minggu untuk menebus kesalahan saudara. Saudara berdosa, saudara korban, saudara melakukannya. Dan pengeluaran saudara banyak. Mungkin gak masalah bagi orang yang mampu. Tapi saya tahu bahwa korban hewan, korban persembahan tidak bisa menghapus dosa saudara secara sempurna. Hanya korban Kristus yang bisa menaklukkannya dan melakukannya. Korban sekali untuk selama-lamanya. Dia berkorban untuk saudara dan dia mati untuk saudara. Saudara dicintai Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara, secara hukum, saudara tidak bisa melakukan hukum dengan sempurna. Kecenderungan manusia adalah melanggar daripada hukum dan ketentuannya. Semakin banyak kita diberikan aturan-aturan, seringkali orang justru semakin banyak berbuat kesalahan. Rasanya tidak mampu untuk melepaskan diri daripada hukum-hukum tersebut. Semakin melihat hukum, semakin kita berjalan dan semakin kita melanggar hukum. Tapi Kristus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Kristus memberikan kemampuan kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memperbarui kita, Roh Kudus menyempurnakan iman kita, Roh Kudus menopang kita ketika kita mau berjalan dengan Tuhan. Ketika kita mau berjalan seiring kehendak Dia, kita menyerahkan hidup kita dan akhirnya kita mampu untuk berjalan dengan Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika iblis mendakwa saudara, kamu adalah orang berdosa.
kita tunjukkan kepada iblis. Yesus Kristus telah mati untuk saya di kayu salib. Dosa-dosaku telah dihapus. Aku telah ditebus. Aku adalah ciptaan baru. Dan aku adalah orang merdeka. Kau memang melihat aku bersalah. Tetapi kalau engkau melihat karya Kristus. Kalau engkau melihat karya Tuhan yang telah dilakukan untuk aku adalah orang bebas. Dan Kristus telah menyatakannya. Aku telah menebusnya. Hai iblis, engkau tidak bisa mendakwa lagi. Engkau melihat aku telah menebus mereka. Aku telah melakukannya dengan syarat sesuai dengan hukum. Aku mati buat mereka. Aku berkorban untuk mereka. Dan secara hukum kalau ada sesuatu korban dibakar atau diberikan, orang itu dihapus dosa-dosanya. Dan yang aku korbankan adalah diriku sendiri. Korbanku adalah korban yang sempurna. Diriku adalah diriku yang sempurna. Sekali untuk selama-lamanya. Dia adalah anak-anakku. Engkau boleh mendakwanya, tapi aku tetap menyatakannya. Orang ini adalah orang bebas. Orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah dimerdekakan. Dan orang ini adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita ini adalah sekarang milik kepunyaan Tuhan. Kita telah dibeli dengan harganya yang sangat mahal. Karena itu mari kita muliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Kita tinggikan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada. Saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan melindungi saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu jangan khawatir tentang apapun, makan dan minum pakaian. Karena sebenarnya hal-hal seperti itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kamu yang mengerti Bapa, Bapamu telah memikirkan semuanya itu untuk kamu. Bapamu telah memikirkannya untuk kamu. Dan dia akan menyediakan buat kamu. Kalau kamu betul-betul percaya kepadaku dan bergantung kepadaku dan sebagai muridku dan sebagai anakku. Tuhan Yesus pun mengatakan dalam Lukas pasal 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kita yang putih, yang merontok, yang pendek, apapun semua. Terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, saudara adalah orang yang berharga. Hilangkan rasa minder, hilangkan rasa rendah hati, hilangkan rasa tidak percaya, apalagi menghadapi musuh yang mendakwa saudara, saudara ragu, bangkitlah. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, lawanlah keadaanmu, lawanlah situasimu. Saudara yang paling penting adalah saudara memandang Tuhan. Karena daripada Tuhanlah dia yang memberikan upah kepada kita. Daripada Tuhanlah kita akan mendapatkan upah dan bagian kita. Kalau kita mengakhirinya dengan baik dan mengerti dari sudut pandang Tuhan, mungkin kita saat ini mengalami segala sesuatu yang kurang bagus. Tetapi Tuhan berjanji, nanti kalau kamu bertemu dengan aku, kalau engkau masuk di dalam surga bersama-sama dengan aku akan menghapus segala air matamu. Air mata yang kamu cucurkan karena secara keadaan kamu tidak menerima, tapi kamu mensyukurinya sebagai bagian daripada diriku. Kamu akan aku akan menghapus segala air matamu. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita selesaikan pertandingan kehidupan kita dengan baik. Mari kita mensyukuri dan kita mengerti bahwa hidup kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita ditebus. Seseorang yang ditebus dikatakan oleh Tuhan gini, aku telah memberimu dan Bapa memberikannya kamu kepada aku. Dan aku tidak akan mengizinkan seorang pun merebut kamu dari tanganku. Tuhan tidak mengizinkan saudara jauh dan lari ataupun bahkan orang mau merebut saudara. Tuhan akan membela saudara mati-matian. Karena dia telah membeli saudara. Saudara adalah miliknya dia. Miliknya dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Sebagai umat kepunyaan Tuhan tidak mungkin tidak dipelihara. Sebagai milik punyaan Tuhan kita pasti sejahtera. Kita aman dan terpelihara. Apakah sudah percayakan hal ini? Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara hilang akan dicari. Saudara berdosa dia menebusnya. Saudara bersalah dia menebusnya. Dia mencarinya. Bahkan ketika saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan memeluk saudara, memulihkan saudara, mengembalikan kekuatan saudara, dan memulihkan kemampuan saudara. Kembali berjalan bersama Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara. Dan perhatikanlah dengan baik-baik. Katakan dalam diri saudara, aku ini berharga. Aku ini sangat berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai aku. Karena itu aku tidak perlu malu, tidak perlu minder. Tapi aku akan percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan pasti bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.